Selamat datang di LPKA Maros. LPKA Maros beralamatkan di Jalan Raya Karyango, kilometer 3 Mandai, Maros. Berdiri sejak tahun 1984. Luas tanah sebesar 40.037 meter persegi. Luas bangunan 3.580 meter persegi. LPKA Maros memiliki pegawai sebanyak 80 orang yang melayani sebanyak 310 warga binaan pemasyarakatan. LPKA Maros merupakan salah satu unit pelayanan teknis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. LPKA Maros sebelumnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Maros, namun di tahun 2019 berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bentuk pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya, baik pengusulan remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, asimilasi, rumah maupun layanan kunjungan gratis, tidak dipungut biaya. Dan bantu kami untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun sehubungan dengan layanan yang kami berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara program wacana, wawancara dan narasi Maros TV. Bersama saya Muhammad Ilham. Malam ini kita akan membahas tema stigma penjara yang telah berubah wajah. Dan telah hadir bersama kita pada malam hari ini Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Maros, Bapak Tubagus Muhammad Haidir, AMD, IP, SH, MH. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, masih dalam kondisi sehat walafiat. Ya baik Pak, jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait tema yang akan kita bahas, mungkin bisa disampaikan dulu atau dijelaskan dulu terkait aktivitas keseharian Bapak selain menjabat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Maros. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Tubagus M. Haidir, AMD PSH, menjabat Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Maros. Mungkin itu saja. Ya. Jadi mungkin lebih baiknya kita perkenalkan dulu ini Pak Tubagus, terkait asalnya dari mana dan juga pengabdian sudah berapa lama sebagai Kalapas dan sebelumnya bertugas di mana dan sebagai apa Pak? Oh iya, terima kasih banyak ya. Jadi saya melaksanakan tugas itu mulai dari tahun 2000. Tahun 2000. Jadi terus terang saja kami dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Tahun 96 saya masuk pendidikan, selesai tahun 2000. Penempatan awal pertama di Rutan kelas 1 Makassar. Selama 6 tahun di sana, terus mendapatkan tugas baru, mendapatkan jabatan kasubsi perawatan di Lapas Narkotika Bolangi, Sungguh Minasa. Setelah itu 2 tahun kami juga mendapatkan lagi mutasi di Lapas Swatampone sebagai kasih pembinaan di sana. Kurang lebih
5 tahun saya di sana. 5 tahun ya. Setelah itu masuk lagi ke lapas narkotika itu sebagai kepala seksi kegiatan kerja 11 bulan saja di sana. Terus disuruh ada amanah sebagai kepala rutan di rutan Endrekang pada saat itu. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kami di sana, terus mendapatkan tugas lagi ke lapas lembaga pembinaan khusus anak di Maros, kurang lebih sekarang masih 8 bulan lebih lah. Masih 8 bulan lebih. Masuk 8 bulan karena Februari saya masuk pada saat itu sertijab. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Ini Pak, apakah memang sebelumnya sejak masih kecil memang cita-citanya ini ingin menjadi petugas lapas? Kok bisa ini Pak memilih sebagai petugas lapas? Oh iya enggak. Ya, jadi mengenai cita-cita saya enggak mengenai cita-cita kita kan kebanyakan kita hanya lepas saja. Intinya memang pada dasarnya dulu mau pengen mengabdi aja lah sama negara, mau pengen kemana, bisa kerja di pemerintahan daerah, bisa juga kerja di swasta. Yang jelas nggak terpikir juga sih, jalan saja gitu. Namun memang ada beberapa hal yang mungkin ya bisa agak lucu sih ceritanya. Pada saat teman saya ada pendaftaran di dulu kehakiman namanya. Kehakiman ya. Departemen kehakiman. Jadi teman ngajak ada pendaftaran di sana. Terus terang saya bilang saya nggak bisa jadi hakim. Saya kira kehakiman itu hakim gitu. Jadi nggak apa-apa katanya, temani saya saja. Saya ngantar sama dia berdua naik motor. Dia ambil formulir 2 langsung. Kamu juga ikut katanya. Nah, dia bilang, ngapain? Saya nggak bukan bidang saya di situ, saya bilang. Cuman dia bilang, udah ikut saja supaya ikuti saya sama-sama mendaftar. Jadi pas ujian, alhamdulillah lucunya saya yang lulus, dia nggak lulus. Jadi memang ini seperti berjodoh ya, iya, memang berjodoh, untuk menjadi ya. petugas lapas. Langsung ke Jakarta, kita diklat 3 tahun lebih, kayak jadi taruna gitu sana. Jadi selama menjalani profesi sebagai petugas lapas ini Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait suka dukanya sebagai petugas lapas itu seperti apa Pak, dan juga pengalaman yang paling berkesan selama menjadi petugas lapas itu seperti apa dan bagaimana Pak? Oh iya, baik. Menjadi petugas masyarakatan sebenarnya emang banyak orang belum tahu. Artinya kerja dengan pola pikirnya masyarakat bilang orang jahat semua gitu. Iya. Kebanyakan orang-orang beranggapan ngapain sih kerja di dalam rutan lembaga pemasyarakatan, orang-orangnya semua bertato, penjahat-penjahat semua. Namun setelah kita masuki ternyata mereka juga manusia biasa. Dan saya rasa saya di situ mendapatkan banyak pelajaran berharga. Karena contoh-contoh yang kita lihat selama ini tentang replika kehidupan itu ada semua di dalam lapas itu. Begitu banyak cerita, begitu banyak sesuatu hal yang mengharukan, pembelajaran buat kita sendiri juga, masalah-masalah mereka. Semuanya itu nggak ada yang mau pengen masuk. Saya pernah tanya, ada nggak kepikiran orang mau masuk penjara? Nggak ada gitu. Nggak ada. Cuman karena musibah, mereka juga mungkin karena khilaf, sesuatu hal mereka bisa terjerat karena situasional juga. Dan tidak semua juga orang di dalam lembaga itu bersalah. Contohnya, mohon maaf, kita keluar rumah naik motor, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang menyeberang. Kita nggak niat gitu, tapi kita nenek itu tersambar, meninggal. Dah, mau apa lagi? Menurut undang-undang kan menghilangkan nyawa orang. Dia nggak jahat sebenarnya, cuman karena dia kurang artinya kurang perhatian, lalai, mengakibatkan ketabraknya nenek-nenek itu. Nah, akhirnya dia masuk dalam penjara. Jadi anggapan sekarang manusia bilang bahwa masyarakat bilang bahwa orang dalam penjara itu semua orang jahat, enggak juga. Ada juga karena musibah, ada juga karena mereka dijebak, ada juga karena mereka difitnah. Ya, jadi
Artinya anggapan masyarakat ini terkait warga binaan di dalam lapas ini negatif, tetapi kegiatan masyarakat yang ada di dalam lapas ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, begitu ya Pak ya? Iya, insya Allah. Jadi kami memang bertugas sebagai lembaga pembinaan khusus anak kalau di lapas ya. Kita menangani masalah anak gitu. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Yang berfungsi untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, pendidikan untuk anak-anak supaya mungkin tidak dicampur sama, maksudnya anak-anak masih punya masa depan gitu. Kita harus bisa melindungi hak-hak mereka dan mungkin mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk meraih cita-citanya. Karena tidak sebagian anak juga di dalam itu, mohon maaf saya bilang, karena situasional gitu, kenakalan anak-anak lah istilahnya. Iya, anak-anak gimana sih? Iya. Artinya mungkin penasaran ingin coba hal-hal yang baru, namun terjerumus ke hal-hal yang negatif begitu ya Pak ya? Iya, saya lihat seperti itu sih. Kalau saya lihat anak-anak ini sekarang memang, apalagi di zaman sekarang kan luar biasa gitu. Iya. Mereka ikut-ikutan, mereka tidak mengerti, ataupun mereka hanya melihat teknologi, ya tidak ada bimbingan dari orang tua. Akibatnya seperti itu. Karena kebanyakan yang saya lihat sekarang ini anak-anak, kebanyakan yang masuk itu pertama narkoba. Narkoba. Ya, yang kedua asusila, yang ketiga ada pembunuhan, ada perkelahian, gitu yang kebanyakan. Iya, baik. Gini Pak, dulu kan masyarakat ini menganggap bahwa ada istilah penjara. Ya. Dan sekarang ini kemudian berganti nama menjadi lembaga pembinaan atau lembaga pemasyarakatan. Iya. Ya. Jadi kira-kira apa bedanya Pak antara penjara ini dengan lapas atau lembaga pembinaan ini Pak? Oh iya, terima kasih banyak. Ya, jadi perbedaannya memang dulu orang menganggap penjara itu kan memang orang berpikir kayak zaman Belanda dulu kan. Orang masuk ke dalam memang ada pembalasan gitu, dijerah gitu supaya tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang artinya dia dibina tetapi tidak menjadi seperti kayak rasa kemanusiaan gitu. Dengan sekarang sistem pemasyarakatan kita mempunyai tujuan, yaitu memanusiakan manusia gitu. Kita berupaya untuk bisa mengembalikan dia, mengintrospeksi dirinya, bisa bertobat, bisa kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima perubahan yang sudah dia dapatkan di lembaga. Ada beberapa pembinaan khusus yang diberikan, ada 2, yaitu pembinaan kepribadian, yaitu seperti pembinaan kerohaniaan, belajar Al-Quran, mengaji, sholat, terus ceramah, ada pesantren, kita buat pesantren kilat seperti itu untuk memupuk rasa keimanan, ketakwaannya. Karena rata-rata mereka, mohon maaf, kurang agamanya. Yeah. Baru mengetahui belajar agama di dalam, baru sembahyang, baru tahu Al-Quran. Karena mungkin di luar mungkin mereka belum kesibukan lah, mungkin kegiatan dengan keluarga biasa juga. Di dalam keluarga kan orang tuanya kerja capek gitu, anaknya nggak diperhatikan. Jadi saya juga heran, bukan hanya, mohon maaf, orang-orang yang tidak mampu, juga ada juga orang-orang yang mampu, cuma kesibukannya jadi anaknya juga terlantarkan gitu. Iya. Ya. Jadi anggapan masyarakat ini ketika seseorang ini masuk ke dalam lapas, itu kemudian perlakuan di dalam lapas ini itu menyeramkan dan seperti apa. Ternyata betul-betul bahwa dia hidup normal seperti biasa. Artinya mungkin bahkan ada bimbingan-bimbingan khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif agar supaya tidak terjerumus lagi ke
masa lalu atau kegiatan-kegiatan negatif yang telah dilakukan seperti itu ya Pak? Iya, jadi kami bertugas untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, perawatan buat mereka agar mereka bisa introspeksi diri lah, bertobat lah, tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan bisa kita memberikan bekal buat mereka, baik itu pembinaan kerohaniaan, baik itu di pembinaan kemandirian, kita berikan mereka pembimbingan pendidikan, keterampilan buat mereka, karena kebanyakan mereka juga, mohon maaf ya, skillnya mereka belum ada gitu, apalagi dalam pendidikan rata-rata memang jarang yang tamat sekolah. Artinya kegiatan-kegiatan itu yang kemudian diberikan kepada petugas-petugas lapas ya, kepada warga binaan. Iya, jadi kita ini membina, membimbing, alhamdulillah kita berupaya supaya mereka bisa kembali ke masyarakat, diterima sama masyarakat, menjadi manusia ya kembali gitu. Jadi sesuai dengan tujuan kita memanusiakan manusia gitu. Namun tidak tutup kemungkinan kita ini bukan manusia Superman gitu. Jadi rata-rata sih kalau mereka di dalam, alhamdulillah sih mereka taat, patuh, mengikuti pembinaan, mengikuti aturan-aturan, tata tertibnya bagus semua. Mereka ibadah sembahyangnya bagus, salatnya bagus, tapi intinya pada saat dia masuk di masyarakat, nah disitulah bagaimana caranya dia bisa diterima dengan masyarakat. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan peran orang tua. Yang saya lihat sementara ini kan ada beberapa contoh, mereka pulang ke kampungnya, tiba-tiba saat menjelang mau salat duhur, dia datang di masjid dan dia mau pengen azan. Tiba-tiba orang yang di pengurus masjid melarang, kamu jangan azan, kamu narkoba gitu. Jadi sangat kasihan juga sih, peran masyarakat juga nggak mengerti bagaimana, padahal mereka udah baik lah di dalam gitu. Terus mereka pulang juga di tetangga-tetangganya, kadang tetangga-tetangganya menganggap jangan bergaul sama anak itu bekas bang napi gitu, narkoba, nanti kau kena ikut sama dia. Jadi itulah saya bilang, mudah-mudahan ini dengan acara ini kami berharap kepada seluruh stakeholder, baik lembaga maupun masyarakat, mari kita sama-sama lah, namanya juga kita punya teman, dia juga anggota masyarakat gitu, mereka juga perlu perhatian, diberikan kesempatan lah untuk dia juga berbuat baik. Insya Allah gue bilang nanti bisa menjadi suatu semangat buat mereka untuk bisa beradaptasi dan bisa ikut membangun bangsa dan negara. Ya, baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Tubagus Haidir terkait kita sudah berkenalan dan juga terkait keadaan-keadaan di dalam lingkungan lapas ini seperti apa. Untuk selanjutnya mungkin kita akan break beberapa saat sejenak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Maros atau LPKA Maros merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM RI yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas di LPK kelas 2 Maros, terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, seperti yang bisa kita lihat pada tayangan video ini. Salam, kok mau baca cerita ini? Anakku mau bebas mati dari kerja karena saya mau juga di luar. Mau sudah tapi satu karena jauh jarak di sana. Baru mati juga uang bisa di sana. Baru corona juga ini. Takut juga nanti nak. Masalah-masalah tersebut adalah hal yang sering terjadi di lapangan, sehingga Tubagus selaku Kepala LPK kelas 2 Maros membuat inovasi,
yaitu program LAJR bagi anak didik pemasyarakatan. Program layanan antarjemput rumah anak didik pemasyarakatan ini sebagai upaya kami di LPK kelas 2 Maros dalam melihat masalah dan kebutuhan penggunaan layanan. Program ini juga kami buat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pelatihan kepemimpinan administrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Angkatan 68. Dalam menyelesaikan inovasi ini, maka diperlukan pembentukan tim efektif dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan rapat internal tim efektif untuk meramu hasil koordinasi dan membuat draft perjanjian kerjasama inovasi ini. Tim efektif kemudian melaksanakan rapat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros. Setelah disepakati, penandatanganan perjanjian kerjasama ini kemudian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. MOU yang telah disepakati kemudian disosialisasikan kepada beberapa instansi seperti Kejaksaan, LBH Makassar dan Maros, Dinas Sosial, dan Bapas Makassar. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjemput anak didik pemasyarakatan di LPK kelas 2 Maros. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya akan mengantar anak sampai ke rumahnya dan memberikan sosialisasi mengenai pembimbingan, pembinaan, dan perubahan perilaku positif anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya kepada keluarga dan masyarakat. Saya Harun Sulianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, mendukung penuh aksi perubahan yang dikerjakan oleh Saudara Tubagus M. Haidir selaku Kepala LPKA kelas 2 Maros, yaitu program layanan antarjemput rumah bagi anak didik pemasyarakatan. Aksi perubahan ini sangat perlu dilaksanakan mengingat sebagian besar anak didik pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana tidak dijemput oleh keluarganya secara langsung. Di tengah COVID-19 ini, program ini sangat relevan dengan harapan ketika anak diantar jemput pulang ke rumahnya oleh dinas bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel dapat diketahui perkembangan dan perubahan positif anak selama di LPK Maros sehingga membantu proses pembimbingan lanjutannya serta membantu dalam proses reintegrasi sosialnya di masyarakat. Saya Dr. Haja Fitria Zainuddin MKes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program yang dicanangkan oleh LPKA kelas 2 Maros, yaitu layanan antar jemput rumah atau disingkat LAJR. Hal ini merupakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi anak didik di lembaga pemasyarakatan yang ketika bebas, anak langsung dijemput
dan diantarkan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kota setempat yang mempunyai anak binaan di LPKA kelas 2 Maros. Dan juga ini sebagai upaya reintegrasi sosial bagi anak sehingga dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Mari kita lindungi dan penuhi hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, mendukung kegiatan terkait dengan layanan antar jemput rumah yang dikerjasamakan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dengan LPKA kelas 2 Maros. Program ini saya kira sangat penting sekali karena selain mendapatkan pembinaan anak-anak kita di LPKA Maros, pasca mereka selesai menjalankan masa tahanan di LPKA, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan tindakan pembinaan lanjutan. Saya kira program ini kami sangat mendukung dan kami akan terus berupaya meningkatkan layanan bagi seluruh anak yang ada di LPKA Maros. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya di sini, banyak hal yang saya dapatkan, seperti bersekolah, menanam, membuat lemari, dan banyak hal lainnya. Semoga ilmu yang saya dapatkan di sini saya bisa terapkan. Dan saya berterima kasih kepada Kepala LPKA kelas 2 Maros beserta jajarannya. Saya senang karena sudah dibawa anakku sampai di rumah. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya untuk LPKA Maros dan LP3A Kabupaten Goa. Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menjadi salah satu terobosan bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya melaksanakan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan, sehingga anak dapat kembali melanjutkan kehidupannya di tengah masyarakat, serta berperan aktif dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Baik pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di acara atau program wacana, wawancara dan narasi Maros TV. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan langsung terkait profil daripada Bapak Tubagus Haidir ini selaku Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Maros. Ya baik Pak, jadi di Maros ini Pak, kita ketahui secara bersama bahwa lapas di Maros ini kan lapas yang khusus mengurusi anak atau yang namanya LPKA kelas 2. Tapi pada faktanya hari ini masih bercampur dengan warga binaan dewasa. Itu bagaimana kira-kira Pak penjelasannya? Oh iya, terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya dari awal ya, LPK Maros ini kan dulu kan bukan LPK dari lapas umum gitu ya. Namun tahun 2020 itu ada surat edaran bahwa lembaga khusus anak itu nggak boleh jauh dari provinsi. Tadinya lembaga khusus anak itu ada di Parepare. Sudah berapa tahun. Makanya tahun 2020 baru lepas umum Maros ini dijadikan LPK khusus anak gitu. Jadi baru 2 tahun kalau nggak salah ini berjalan. Terus mau tidak mau di LPK ini kita sesuai dengan surat edaran dan peraturan yang harus kita laksanakan, makanya berada di Maros. Namun bukan berarti orang beranggapan LPK Maros ini punyanya Maros gitu.
Karena LPK itu hanya satu di setiap provinsi. Jadi se-Indonesia ini cuma 33 UPT, unit pelaksana teknis LPK Maros. Terus mengapa masih digabung? Karena posisinya memang kami masih baru, terus kemungkinan kan lapas yang kami bangun mungkin butuh waktu untuk itu. Untuk tahun ini kami sudah mengajukan pembangunan lapas khusus anak tersendiri, karena kami melihat bahwa lapas yang ada di Maros ini tidak begitu ramah dengan anak gitu. Karena ada memang spek bangunannya khusus untuk anak. Dia nggak boleh ada jeruji, nggak boleh ada kawat-kawat berduri, dan warna-warnanya harus cerah-cerah gitu, bukan seperti kayak penjara gitu. Kayaknya mirip-mirip seperti kayak sekolah, kayak pesantren. Iya. Jadi itu yang mungkin nanti insya Allah akan dibangun, dan doakan sajalah. Kemarin ada sedikit kabar yang membirakan, kalau enggak, mudah-mudahan kalau jadi tahun depan kita akan dibangun LPK Maros. Karena di lapas di Maros ini ada lapas penjara yang lama yang sudah hampir kurang lebih 30 tahun kayaknya, yang di sampingnya kantor DPR di Maros itu insya Allah mau dibangun lapas khusus anak. Ya, artinya sudah ada memang upaya atau rencana untuk memisahkan antara warga binaan khusus anak-anak dengan dewasa begitu ya Pak ya? Iya. Jadi isinya di dalam ini sementara warga binaan saya ada 289, anak-anak ada kurang lebih 48 orang, tahanan ada 46, kurang lebih 230-an lah orang dewasa, dan ada perempuan 4 orang ya, ada perempuan 4 orang. Tapi yang jelas LPK Maros kita mengkhususkan memang pembinaan khusus anak dulu, dan tetap juga orang dewasa juga kita bina sebagaimana aturannya, karena kami juga nggak bisa juga menolak tahanan baru karena titipan-titipan dari Polres, titipan dari Kejaksaan, dari pengadilan. Kalau mau pengen dia titip ke Makassar kan jauh untuk sidang. Jadi mudah-mudahan aja ini sudah kami sampaikan dengan di pusat di Kementerian Hukum dan HAM, dan insya Allah kemarin sudah ada juga tim yang datang untuk melihat kondisi. Insya Allah kalau nggak salah tahun ini nanti Januari Februari itu insya Allah akan dibangun lapas khusus anak yang ada di kota. Iya. Ya. Baik. Jadi apakah di lapas kelas 2 Maros ini Pak memang khusus menampung atau membina warga binaan yang ada di Maros, atau ada yang dari luar ini Pak? Dari luar Maros? Ya, jadi ini terus terang aja lapas khusus pembinaan anak ini di Maros hanya fisiknya aja gitu, dia berada di Maros, karena di kota kita sudah melihat bahwa lahan tidak ada, tempat juga di sana overkapasitas, dan kebetulan lapas Maros ini dekat dengan kota, hanya 30 menit saja, dan isinya anak-anak yang ada di LPK Maros ini adalah Sulawesi Selatan gitu. Makassar ada, Parepare ada, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, yang paling terjauh itu ada Toraja, ada Endrekang, ada Palopo, ada Masamba. Dan yang paling banyak sekarang ini yang mengirim Palopo. 14 orang anak-anak yang kita bina. Jadi saya sampaikan kemarin dengan Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di provinsi bahwa selama ini anggapannya provinsi itu lapas LPK ini DP3-nya Maros yang punya gitu. Setelah saya koordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan provinsi, ini adalah satu Sulawesi Selatan provinsi gitu. Setiap kabupaten menitipkan anak untuk dibina di lapas khusus anak gitu. Dikarenakan karena undang-undang juga, makanya juga biasanya dari hakim memberikan vonis
harus ditempatkan di lembaga khusus anak. Jadi masing-masing di setiap kabupaten itu kalau sudah ada pidananya dijatuhi vonis, itu contoh 1 tahun, tapi ditempatkan di LPK Maros. Oh, gitu. Ya, terkait kondisi yang tadi dijelaskan bahwa LPKA ini di dalam lapas ini bercampur antara tahanan anak-anak dengan dewasa. Ya. Bagaimana ini Pak? Apakah ya perlakuan antara warga binaan orang dewasa dengan anak-anak itu apakah berbeda perlakuannya Pak? Iya, berbeda, sangat berbeda karena memang anak-anak namanya dilindungi. Anak-anak itu tidak bisa dipekerjakan, anak-anak itu tidak bisa dikasari, dijewer apa enggak. Jadi berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan kalau ada yang melanggar kita mungkin hukuman disiplin, suruh push up, suruh lari, suruh ini. Anak-anak kan enggak. Cuman kita berikan mereka semacam kayak fisik konseling. Jadi kita kenapa sih berkelahi atau kenapa sih kamu melakukan seperti itu. Jadi secara persuasif kita pendekatan iya anak-anak. Yang namanya anak-anak kan memang seperti itu. Ya kita harus bersabar, lebih berat dibandingkan orang dewasa karena pemahamannya anak-anak kan tidak sama. Kalau orang dewasa kan gampang, kalau kita memberikan tahu kan mereka sudah tahu gitu. Yang dia tahu yang mana yang baik, yang mana tidak. Kalau anak-anak kan masih ada yang lugu, belum tahu apa-apa, diberikan pengarahan besok lagi seperti itu. Tapi memang butuh kesabaran lah, namanya anak-anak. Dan tempatnya pun di dalam nggak digabung. Mereka dibuatkan khusus, ada blok dan ada pagar, iya. Dia bagian depan gitu. Dan memang dilarang untuk bergabung di dalam, artinya untuk berinteraksi dilarang masuk ke blok dewasa. Namun karena kalau olahraga ya mungkin barengan di lapangan gitu. Tapi kalau untuk masuk ke bloknya orang dewasa enggak. Kami ada zona area steril, nggak boleh dia masuk ke dalam. Begitupun juga dengan orang dewasa nggak bisa masuk ke blok anak-anak. Artinya memang ada batasan antara blok dewasa dengan anak-anak begitu Pak ya. Ya, tadi disampaikan juga bahwa mayoritas kasus yang kemudian dilakukan oleh warga binaan yang ada di dalam lapas ini adalah salah satunya itu narkoba. Iya, narkoba. Yang dimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat beberapa lapas yang justru menjadi tempat peredaran narkoba. Iya. Itu gimana Pak kalau ya gimana terkait kondisi seperti itu, cara ya mengantisipasi terkait kondisi seperti itu yang ada di Lapas Maros? Oh iya, terima kasih banyak ya. Memang kebanyakan lembaga pemasyarakatan yang di Indonesia kan kita tahu bahwa orang-orang yang ditangkap kan kebanyakan kan pecandu dan terlibat dengan narkoba. Jadi stigmanya banyak sekali orang menganggap bahwa di lembaga itu sarangnya narkoba, terus tempatnya narkoba, peredarannya. Namun kalau dilihat keseluruhan tidak semua gitu, masih banyak kok yang tidak kelihatan di daerah, di kabupaten. Itu juga alhamdulillah saya lihat tidak ada narkoba, artinya hanya kota-kota besar aja. Terus mengenai peredaran narkoba itu tidak bisa menutup diri bahwa di lembaga itu tempat sarangnya narkoba. Gimana tidak, mereka adalah di sana adalah ada narapidana, pidana. Terus yang kedua banyak beberapa hal mungkin juga dari keluarga dengan besukan teman-temannya juga masih ada orang bermain-main sedikit lah dari makanan, dia mengkelabui petugas sampai-sampai ada di dalam kacang, dalam sayur, dalam ketupat, dalam buras. Nah itu, tapi tetap kita semangat. Bagaimanapun juga kita tetap menjaga jangan sampai ada sesuatu hal peredaran narkoba itu di dalam. Ya mengantisipasi kita dengan rolling, dengan kontrol. Alhamdulillah sih kalau kami di LPK Maros ini kami punya ada beberapa inovasi untuk menangani masalah narkoba. Yang pertama kami ada titipan, barang itu masuk ke penggeledahan di luar semua, digeledah semua. Sampai di portir, basuh di troli, diperiksa lagi sama komandan jaga. Ada 2 kali diperiksa. Setelah itu kita panggil narapidananya yang mempunyai, tetap juga kami ambil dari plastik, barangnya kita taruh dan tempatnya kita kembalikan.
ke ini. Ya, jadi memang selama Bapak bertugas ini sebagai Kalapas memang tidak pernah ya ditemukan kasus-kasus seperti itu, artinya terjadi peredaran narkoba di dalam lapas ini ya Pak ya? Alhamdulillah sih kalau indikasi sih ada, tapi belum kami dapatkan, baru indikasi isu bahwa si A, si B. Pernah sih kami mau pengen nangkap, tapi saya bilang kalau sebelum masuk di portir jangan, nggak usah lah, saya bilang kan kita belum praduga tak bersalah. Ada beberapa informasi biasa, ada ada orang yang anak muda datang, terus dengan ciri-cirinya kita lihat, oh ini kan ada, mohon maaf, pernah masuk di lapas lain lah, ada apa gitu. Petugas tanya, Pak ada gini-gini Pak, oh udah awasi aja, kalau dia masuk kita gini. Tapi mungkin dia tahu dia nggak masuk, langsung tiba-tiba dia pergi. Jadi tapi menurut saya sih dimanapun itu, saya mohon maaf, bukan saya membela lapas, bukan saya karena petugas lapas, tapi minta maaf, sedangkan di dunia pendidikan saja, di kampus-kampus ada juga narkoba. Jangankan di kampus, di pesantren pun juga ada kasus seperti itu. Jadi saya rasa di mana-mana itu, bukan hanya di lapas, tapi di mana-mana saja bisa ada peredaran narkoba. Di kampung pun juga banyak, di desa-desa juga banyak. Jadi ini sama-sama kita perang terhadap narkoba sebenarnya, bukan hanya di dalam lembaga yang kita harus kita jaga, tetapi bagaimana peran serta pemerintah dan BNN beserta dengan mungkin lembaga-lembaga pemerhati anti narkoba untuk mensosialisasi anak-anak remaja yang ada di SMA untuk tidak mencoba, karena narkoba ini memang sebenarnya ya banyak pengaruh buruknya buat pribadinya, buat nanti masa depannya, dan merusak saraf bagi yang pengguna gitu. Jadi nggak ada sih untungnya sebenarnya. Iya. Mau keren-keren, akhirnya jadi ya nggak berharga gitu. Masa depan terputus karena narkoba, ketagihannya itu memang sangat ya. Kalau menurut saya memang kita semua berperan, bukan hanya dari ini ya, dari pemerintah juga, dari masyarakat juga sebenarnya. Sama-sama kita perang terhadap narkoba itu. Ya baik Pak, kita sedikit bergeser dulu. Mungkin kita juga sudah mendengar terkait kasus atau peristiwa yang kemudian cukup mengagetkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran lapas yang ada di Tangerang, yang menurut informasi itu kemudian menewaskan lebih dari 40 warga binaan, dan juga pihak kepolisian ini telah menetapkan tersangka bagi petugas lapas yang berjaga pada saat itu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya ini petugas lapas Maros ini mengantisipasi hal-hal tersebut, bukan hanya kebakaran tentunya, tapi juga bencana alam seperti gempa, tsunami dan lain-lain. Ya, bagaimana caranya ini Pak petugas Lapas Maros mengantisipasi hal-hal seperti itu Pak? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Jadi saya tanggapi dulu ya mengenai kejadian di Lapas Tangerang. Kebetulan memang kebanyakan lapas-lapas yang ada di Indonesia itu tidak semuanya baru gitu. Lapas Tangerang merupakan lapas yang lama, lapas zaman Belanda juga. Jadi mungkin fasilitasnya sudah agak tua dan kelistrikannya mungkin masih dari zaman, masih nggak modern seperti sekarang. Itu merupakan musibah, artinya musibah, nggak ada yang mau minta ada kejadian seperti itu. Namun memang ada undang-undang mengatakan memang setiap memang kita petugas itu memang mempunyai resiko masing-masing. Itulah sudah resiko kerja gitu kan. Cuman mau di apa gitu, kita nggak ada unsur kesengajaan. Tapi namanya undang-undang itu yang tadi disampaikan, ada tersangka 3 orang lalai dalam melaksanakan tugas. Antisipasi kami di LPK Maros, kami sudah 2 minggu yang lalu mengadakan kerjasama dengan Damkar, Pemadam Kebakaran, sosialisasi mengenai penanganan bahaya kebakaran. Terus kami juga simulasi mengenai bagaimana caranya memadamkan kalau ada kejadian kebakaran. Kita menggunakan ada APAR yang
kami gunakan juga di lapas itu kita tambah. Kemarin ada 10 buah kami mengadakan untuk mengantisipasi, dan petugas kami ajari cara memadam kebakaran. Begitu juga narapidana yang bekerja di dapur untuk mengantisipasi. Jadi alhamdulillah satu hari itu mulai dari jam 9 sampai siang jam 2 itu kita adakan pelatihan tanya jawab, sosialisasi mengenai bahaya kebakaran, cara mengantisipasinya. Dan alhamdulillah kami sudah bikin strategi-strategi tempat-tempat yang berbahaya kami gunakan. Itu ada pemadam kebakaran, itu ada yang kayak bundar begini, dia kalau kena api dia meletus dan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi dapur kami simpan di dapur. Jadi kalau semua ada kebakaran, otomatis itu bisa menghindari supaya besar itu apinya. Alhamdulillah sudah kami laksanakan sosialisasi itu dengan kerjasama dengan Pemda, dengan Dinas Pemadam Kebakarannya. Alhamdulillah. Yang kedua mengenai bahaya bencana alam ya. Alhamdulillah Senin kemarin kami sudah koordinasi dengan dinas EPBD itu untuk datang sosialisasi. Insya Allah minggu depan hari Senin atau hari Selasa dia datang untuk memberikan masukan ataupun arahan bagaimana cara menangani kalau terjadinya bencana gempa atau apapun. Dan kami sudah siapkan setiap blok ada alarm, Pak. Iya. Jadi blok anak dari A, B sampai J itu kami sudah siapkan alarm bahaya, dan kami sudah menyiapkan juga tempat jalur evakuasi di lapangan. Kami simpan ada banner di situ. Kalau terjadi sesuatu hal, kumpulnya di sini, arahnya ke sini semua. Jadi alhamdulillah kami sudah siapkan antisipasi itu jauh-jauh hari sebelum terjadinya ini ada kejadian di Lapas Tangerang. Lapas Tangerang ini kami sudah dari tahun kemarin sudah kami siapkan. Artinya untuk mengantisipasi bencana alam seperti itu memang sudah ada bentuk kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros untuk memberikan pengalaman jika kondisi-kondisi seperti terjadi dalam lapas ya Pak ya? Pelatihannya. Iya. Bagaimana caranya kita, insya Allah nanti ada simulasinya juga. Nanti kalau nanti minggu depan lah, kalau ada simulasinya nanti saya kirim beritanya. Ya. Jadi ini Pak, seperti kita ketahui juga bahwa beberapa media ini kemudian mengabarkan kondisi lapas yang ada di sini itu over capacity. Iya. Bagaimana kondisi di Lapas Maros ini Pak? Apa memang ada aturan berapa jumlah warga binaan yang harus berada dalam lapas, atau hari ini kondisi Lapas Maros ini masih normal seperti itu Pak? Iya. Kalau di LPK Maros di sini masih dalam keadaan normal sih, karena kapasitasnya itu kurang lebih 340. Sekarang kan masih 290, masih istilahnya tidak terlalu over kapasitas. Tapi memang tidak bisa menutup kemungkinan lapas-lapas yang lain memang kenapa over kapasitas, memang karena ya namanya situasi kita nggak bisa baca. Orang melakukan kejahatan kan, apalagi sekarang pandemi kayak seperti ini, banyak orang di PHK, terus susah untuk mencari sesuap nasi. Jadi mungkin ya kriminal mana kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Sebenarnya sih hal-hal ini bisa diantisipasi dengan kerjasama dengan pihak kepolisian. Artinya kami menginginkan sih kalau ada sesuatu kasus-kasus yang ringan, kalau bisa diselesaikan secara damai saja, nggak usah langsung masuk ke dalam lembaga lapas. Karena kami melihat juga ada beberapa hal mungkin ya kalau memang bisa dikasihkan seperti tahanan kota, atau mungkin dikasih mereka pidana sosial, kerja di pesantren atau kerja di badan sosial yang lainnya untuk diberikan pembinaan, tidak harus dipidana gitu. Tapi itu juga tergantung dari masyarakat sih. Kadang-kadang bertengkar ibu-ibu tetangga,
hanya ya saling ejek-ejek, langsung bilang pidana melakukan pasal yang dikenakan tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan. Iya. Terus di sosmed kadang juga bertengkar gara-gara itu sepele. Jadi kena undang-undang IT, masuk ke dalam hanya sebulan, 2 bulan, bikin habis aja waktu saya bilang. Istilahnya masih ada pekerjaan yang lebih bagus. Kalau memang ada masyarakat yang sangat berbahaya ataupun sangat yang meresahkan masyarakat, bolehlah dimasukkan, dibina di dalam daripada hal sepele seperti itu. Jadi ada namanya mungkin mudah-mudahan bisa kerjasama justice restorasi yang bisa artinya untuk kasus-kasus yang agak ringan, nggak usah masuk di dalam penjara lah gitu mungkin. Ya. Baik pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Tubagus Haidir selaku Kepala Lapas kelas 2 Maros. Namun selanjutnya kita akan break dulu sejenak. Baik pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada, kali ini kita masuki segmen terakhir terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu stigma penjara yang telah berubah wajah. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan ini Pak terkait harapan ke depan terhadap perbaikan lapas itu bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih banyak ya atas kesempatan atau pertanyaannya. Harapan saya sih ke depan mudah-mudahan lembaga pemasyarakatan bisa eksis gitu, bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga masyarakat, akademisi untuk bersama-sama untuk memikirkan bagaimana membantu pola pembinaan yang ada di lapas. Karena kami juga ini petugas dalam manusia biasa Pak. Alhamdulillah kami berusaha untuk bisa membina, membimbing, memberikan pendidikan, merawat mereka agar mereka bisa kembali ke masyarakat, diterima di masyarakat, bisa bertobat, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun kami butuh dukungan dari berbagai pihak, bentuk kerjasama dari pemerintah dengan keterbatasan yang ada, mungkin bisa diberikan kegiatan keterampilan buat mereka. Jadi ada mungkin dari BLK yang bisa memberikan pelatihan seperti pengelas, perbaikan buat mebel, apa semua, montir, sehingga mereka juga kalau keluar mereka sudah punya skill dan insya Allah mereka nggak akan kembali lagi karena mereka sudah mendapatkan ada ijazah dan sertifikat, ada skillnya. Artinya ketika keluar dari lapas ini sudah mempunyai aktivitas seperti itu ya Pak? Ya, dengan pendidikan, karena rata-rata mereka juga kan sebenarnya juga pintar, tapi mungkin karena keterbatasannya mereka nggak bisa mengecap sekolah gitu. Jadi untuk sementara biasa kadang kami buat sekolah non formal, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, sehingga kalau keluar ijazahnya itu bisa mendaftar. Ya lumayan lah kalau jadi sapam kan harus pakai ijazah juga. Iya. Wal biar SD, biar SMP kan tetap dia bisa bekerja. Tapi kalau dia nggak dibekali dengan ijazah, dengan skill, dengan keterampilan, ya saya rasa mungkin nanti kembali lagi ke laptop gitu. Ya, baik Pak, untuk terakhir nih Pak ya, mungkin bisa diberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada Maros TV sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Oh iya, terima kasih banyak. Kami berharap jadi kami petugas pemasyarakatan ini adalah orang-orang yang harus ikhlas gitu, harus mengedepankan rasa kemanusiaan yang ditonjolkan. Seperti moto kami yang ada yaitu bersama kita pasti akan lebih baik, dan kita punya filosofi seperti
kepompong. Jadi pertama dia berbentuk seperti ulat, lama-lama dia keluar jadi kupu-kupu. Jadi saya pengennya seperti itu, mereka dengan keterbatasan ketidaktahuan masuk di dalam lapas. Alhamdulillah dia bisa memberikan sesuatu hal nanti kalau dia keluar, perubahan seperti kupu-kupu. Ya. Jadi itu tadi closing statement yang diberikan dari Bapak Tubagus selaku Kepala Lapas kelas 2 Maros. Namun sebelum kita akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Tubagus Muhammad Khaidir AMD IPSH MH atas waktu dan kesempatannya di tengah-tengah kesibukan. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih banyak juga atas undangannya, dan mudah-mudahan dengan informasi ini bisa masyarakat bisa mengetahui tentang jauh mana lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Ya, tentu untuk kedepannya kita berharap lagi kedatangan dan untuk hadir di Maros TV di acara-acara yang lainnya. Siap, terima kasih. Dan juga pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah stay untuk kemudian mendengarkan penjelasan terkait kondisi yang ada di lapas kelas 2 Maros. Insya Allah dalam lain waktu kita akan berjumpa di program-program Maros TV lainnya. Saya Muhammad Ilham undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.